Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke pertemuan kedua, masih di materi kerajinan berbahan limbah berbentuk daun, berbentuk bangun datar, bangun ruang. Ya, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi pembelajaran semester 1, kalian telah mempelajari tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang meliputi 6 tipe sumber daya, antara lain manusia, uang, material, mesin, metode, dan pasar. Berdasarkan konsep 6 tipe sumber daya tersebut, kalian diharapkan dapat menganalisa dengan menggunakan buku referensi atau melalui media informasi internet tentang pengolahan sumber daya usaha pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di wilayahmu. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. 1. Faktor manusia. Manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha karena manusia mempunyai ide dan rencana usaha. Manusia juga yang akan mewujudkannya. Di sini diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. Pada intinya manusia merupakan suatu kunci untuk keberhasilan suatu usaha. Kenapa? Ya karena manusia itu sendiri yang bisa mewujudkan atau yang akan mewujudkan. Tentunya di dalam faktor manusia ini diperlukan seseorang yang beretos kerja, yang rajin, yang ulet, yang terampil, ya. Faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Dalam hal ini diperlukan kedisiplinan yang ketat dalam penggunaan dana sehingga segala kegiatan keuangan harus dicatat dan dibukukan secara rapi, teliti, dan terus-menerus. Ya, tentunya kalian sudah tahu semua bahwa di setiap usaha faktor keuangan itu sangat penting. Ya, uang banyak sekali pengaruhnya di dalam usaha karena tanpa ada uang atau modal itu mustahil suatu usaha bisa berjalan. Karena kita membeli bahan baku, membayar karyawan, untuk operasional sehari-hari, untuk promosi, untuk distribusi, itu pasti menggunakan uang. Faktor organisasi. Ya, dengan adanya faktor organisasi maka sumber daya akan masuk pada suatu pola sehingga orang-orang dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Untuk mencapai
tujuan organisasi, tugasnya masing-masing. Jadi dengan adanya organisasi berarti seorang wirausaha dapat satu, mempertegas hubungan dengan para karyawan. Dua, menciptakan hubungan antar karyawan. Tiga, mengetahui tugas yang akan dijalankan. Empat, mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Ya, itulah pentingnya di dalam setiap usaha adanya organisasi. Ya, ada struktur, ada skema. Jadi kita bisa menciptakan hubungan yang akan dijalankan, mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Ya, jangan sampai karyawan tidak tahu siapa bosnya. Jangan sampai karyawan tidak tahu tugasnya. Ya, itu fungsi organisasi. Faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, yaitu dimulai dari merencanakan produk yang akan dibuat, memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan, merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, merencanakan tempat pemasaran produk itu. Perencanaan. Sejak usaha mau dibangun, perencanaan itu perlu dipikirkan. Ada 4 hal yang harus direncanakan. Produk apa yang akan dibuat. Perhitungkan jumlah dana, jumlah modal yang diperlukan. Merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, jumlahnya berapa produksi kita. Merencanakan tempat pemasaran produknya, pangsa pasarnya di mana. Nah, kalau Singkawang itu apa produk yang cocok. Ya. Jumlahnya berapa kalau kita mau produksi ini di Singkawang. Modalnya berapa. Ya, gitu. Faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha yang perlu dilakukan wirausahawan adalah sebagai berikut. Menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya. Ya, harus tahu tugas pokoknya itu seperti apa masing-masing karyawan. Menyusun struktur organisasi usaha, itu yang tadi sudah dijelaskan. Memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu pasti kita harus kira-kira berapa karyawannya, menetapkan balas jasa dan insentif, ya. Menetapkan gaji karyawan, waktunya, membuat jadwal usaha, jadwalnya jam berapa, kapan saja. Pengaturan mesin-mesin produksi, ya. Kalau mesinnya ada 5, jangan dijalankan semua. Nah, misalnya jalan 3, nanti 3 dimatikan, yang 2 jalan, ya. Pengaturan tata laksana usaha, ya, tata laksananya, pelaksanaannya gimana. Penataan barang-barang, ya, bahan baku di mana, hasil produksi yang udah jadi di mana, yang siap kirim di mana, ya. Penataan administrasi, ya, administrasi itu ada catatan-catatan pembelian atau catatan penjualan atau data-data sasaran penjualan. Pengawasan usaha dan pengendaliannya, ya. Itu faktor mengatur usaha, ada 10. Faktor pemasaran,
faktor pemasaran produk kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya serap pasar dan prospeknya ya. Seperti apa pasarnya, membutuhkan berapa, itu daya serap. Prospeknya gimana? Prospeknya bagus atau enggak? Kondisi pemasaran dan prospeknya ya, kondisinya gimana? Ya seperti sekarang kondisi pandemi. Hampir semua usaha itu boleh dikatakan turun. Program pemasarannya ya gimana programnya? Diskon berapa persen? 5%, 10%, 15%. Ya, itu faktor pemasaran produk kerajinan. Faktor administrasi ya, untuk menunjang kelancaran kegiatan sebaiknya seorang wirausaha memiliki catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kerajinan yang terjadi setiap hari. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Ya, catatan dibuat secara kronologis ya. Kronologis itu artinya dibuat dari awal hingga akhir ya. Misalnya mau memproduksi A, itu apa saja bahan-bahannya, modalnya berapa, cara pembuatannya gimana, tahap-tahapnya gimana ya, itu secara kronologis. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dan terima kasih. Saya sampaikan kepada kalian, selama kita belajar online, saya harapkan kalian selalu tetap semangat dalam belajar dan selalu aktif mengikuti pembelajaran. Oke, sekian. Terima kasih.